Kalau kita ngomongin perang, yang kebayang pastikan soal teknologi, soal strategi, ya kan? Tapi, gimana kalau ternyata inti konfliknya itu jauh lebih dalam dari itu? Nah, hari ini kita bakal lihat gimana dua hal yang kontras banget, keyakinan dan kalkulasi, saling berhadapan di sebuah skenario konflik fiktif tahun 2026 antara Iran dan Amerika Serikat. Oke, kita mulai dari satu detail yang kelihatannya kecil, tapi maknanya luar biasa besar. Coba lihat ini. Ini seorang juru bicara militer Iran, tapi lihat name tag-nya. Tulisannya, martir di jalan menuju Yerusalem. Itu bukan nama orang loh, itu pernyataan misi. Aneh kan? Ini jelas bukan sesuatu yang kita lihat setiap hari. Ini tuh bukan sekedar slogan patriotik biasa ya. Ini cerminan dari cara pandang soal perang yang, jujur aja, mungkin agak susah buat kita ngerti. Maksudnya, apa sih yang bisa bikin seorang prajurit sampai rela menghapus namanya sendiri, identitasnya, demi sebuah perjuangan? Nah, ini yang mau kita bedah lebih dalam. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus masuk ke jantungnya doktrin militer Iran. Ada satu konsep kunci di sini, namanya syahadah, atau kesyahidan. Coba deh pikirin sebentar. Di hampir semua militer di dunia, tugas prajurit itu kan jelas. Selesaikan misi dan pulang hidup-hidup. Bertahan hidup itu nomor satu, tapi di sini beda banget. Kematian di medan perang itu bukan lagi sekedar resiko yang harus dihindari, tapi malah jadi tujuan spiritual tertinggi. Ini benar-benar mengubah semua perhitungan strategis. Dan jangan salah, keyakinan kayak gini tuh akarnya dalam banget. Kita ngomongin sejarah yang ditarik dari pertempuran Karbala lebih dari 1.300 tahun lalu, terus ke revolusi Islam 1979, sampai sekarang. Jadi name tag prajurit yang kita lihat di awal tadi, itu bukan sekedar tren baru. Itu adalah puncak dari perjalanan sejarah yang panjang banget. Coba bayangin deh, pemimpin tertinggi sebuah negara meninggal dunia. Di banyak negara lain, ini bisa bikin panik, bisa jadi kekacauan. Tapi di sini, kematiannya justru dibingkai sebagai kesyahidan, malah jadi bahan bakar baru buat perjuangan. Sesuatu yang kelihatan kayak kekalahan, justru diubah jadi sumber kekuatan. Unik banget cara pandangnya. Oke, sekarang kita pindah sisi. Kontras banget nih. Kalau Iran perangnya didasari keyakinan, Amerika Serikat itu perangnya didasari, ya, kalkulasi, perhitungan. Dan ini beneran deh kayak masuk ke dunia yang sangat sekali berbeda. Kalau di sisi Amerika, fokusnya tuh jauh lebih personal, lebih manusiawi. Prajurit di sini mungkin nggak lagi mikirin soal surga, tapi lebih mikirin gimana caranya bisa pulang buat ulang tahun anaknya, ngerayain hari jadi pernikahan, atau ya sesimpel kumpul lagi sama keluarga. Misi utamanya yaitu selesaikan tugas dan pulang dengan selamat. Dan keinginan buat pulang selamat ini bukan cuma urusan pribadi para prajurit loh. Ini meresap sampai ke level strategi paling tinggi. Keputusan buat maju atau mundur itu seringkali bukan cuma soal tujuan militer, tapi didasari satu pertanyaan yang paling penting. Kira-kira, berapa banyak nyawa yang bakal jadi korban? Terus, ada faktor duit. 11,3 miliar dolar. Itu cuma buat 6 hari pertama perang. Coba bayangin, tiap rudal yang meluncur, tiap kapal yang berlayar, itu semua ada harganya. Dan harga ini ujung-ujungnya jadi tekanan politik yang luar biasa besar, baik dari Pentagon maupun Kongres. Dan ini dia angka yang mungkin paling krusial. 7 prajurit yang gugur. Di Iran, angka ini bisa jadi dirayakan sebagai 7 syuhada. Tapi di Amerika, ini jadi 7 tragedi nasional, 7 kali headline berita, dan 7 alasan yang sangat kuat buat publik mulai bertanya, perang ini buat apa sih? Struktur keluarga modern juga ngaruh banget loh. Di negara di mana rata-rata keluarga cuma punya 1 atau 2 anak, ngirim mereka ke medan perang itu jadi keputusan yang beratnya bukan main buat masyarakat. Makanya, keengganan buat terlibat perang yang panjang dan makan banyak biaya itu makin besar. Oke, jadi kita udah lihat dua dunia yang beda 180 derajat kan? Nah sekarang, gimana kalau dua dunia ini kita adu? Apa yang terjadi waktu keyakinan berhadapan langsung dengan kalkulasi di medan perang? Coba bayangin, di satu kubu ada prajurit yang ngelihat kematian itu sebagai sebuah kehormatan. Di kubu lain, ada prajurit yang tujuan utamanya cuma satu, pulang ke rumah. Gimana coba cara mereka bisa saling memahami motivasi masing-masing? Kayaknya mustahil ya. Ini ibarat 2 mesin perang yang beda total. Satu mesin bahan bakarnya keyakinan, ideologi, satunya lagi jalan pakai bahan bakar spreadsheet raksasa. Isinya hitung-hitungan biaya, risiko, sama opini publik. Dua-duanya sama-sama kuat tapi cara kerjanya beda banget. Nah, kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya deh. Logis kan? Gimana caranya Anda ngancam atau intimidasi musuh yang justru nyari kematian? Semua senjata konvensional, semua ancaman soal kehancuran, itu semua jadi tumpuk.
Dan benturan pola pikir ini nggak cuma kejadian di level prajurit aja, tapi naik sampai ke level strategi. Dan inilah yang akhirnya menciptakan sesuatu yang bisa kita sebut paradoks kekuatan. Paradoksnya tuh gini. Amerika, yang punya militer paling kuat di dunia, malah kejebak dalam perang yang makin hari makin mahal dan tujuan akhirnya makin gak jelas. Di sisi lain, Iran yang teknologinya kalah jauh, justru makin pede. Kenapa? Ya karena mereka main dengan aturan yang beda. Mereka nggak ngikutin buku panduan yang sama. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan inti. Sebuah pertanyaan yang mungkin gak ada jawaban gampangnya dan yang bisa jadi mendefinisikan ulang cara kita melihat perang di zaman sekarang. Pertanyaannya adalah, kalau kekuatan militer raksasa berhadapan dengan keyakinan untuk mati syahid, apa sih sebenarnya arti dari sebuah kemenangan?